Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu sepanjang tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Aku melihat di sini ada hard work. Sepertinya di tahun ini, ya mungkin di awal-awal tahun, 3 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret, ini kamu akan bekerja keras untuk mewujudkan impian, harapan. Intinya kamu harus kerja keras di sini. Karena jika tidak, ya kamu mungkin akan mendapatkan harapan kamu itu setengah-setengah gitu loh. Ya mungkin ada nih 3 harapan atau 5 harapan kamu, ternyata yang bisa terwujud aja 1, karena kerja keras kamu kurang maksimal gitu ya. Atau kamu benar-benar akan disibukkan nantinya, karena banyak harapan kamu yang ingin kamu wujudkan, dan otomatis banyak dong yang harus kamu lakukan. Nah, bisa jadi di awal bulan ini, awal tahun ini ya, kamu mendapatkan kesempatan, dan itu harus kamu manfaatkan. Apalagi di sini aku melihat kamu itu juga punya skill, keahlian, ya. Kamu itu adalah sosok, intinya seseorang ya, yang pekerja keras, yang bisa melakukan apapun, ibarat kata itu multi talent, ya. Jadi manfaatkan apa yang kamu bisa lakukan di sini, dan kamu jangan menunda-nunda. Karena jika menunda, ini kan banyak nih kerjaan gitu ya. Terus banyak nih harapan, impian yang harus diwujudkan. Tapi ya kamu menunda, nanti aja deh aku lakukan yang ini, atau nanti aja deh aku lakukan yang itu gitu. Ya akhirnya tertunda juga harapan kamu. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan, kamu lakukan saat ini, jangan ditunda, kamu lakukan. Ya, kerjakan. Karena itu juga termasuk skill kamu. Bisa jadi kamu itu punya skill yang benar-benar kayak cekatan gitu ya. Terus kamu itu orang yang benar-benar punya ide yang cemerlang, bisa aja gitu ya. Apa yang kamu lakukan itu bisa jadi menghasilkan uang selalu gitu loh. Ya. Jadi harus benar-benar kamu manfaatkan apa yang kamu miliki di sini. Dan aku juga ngelihat ya, di sini walaupun nantinya banyak saingan-saingan kamu, mungkin dalam bisnis, dalam hal apapun gitu ya, mungkin dalam percintaan juga, tapi kamu akan memenangkan ya, persaingan itu. Ibarat kata itu, ya mungkin banyak nih orang yang mengejar ataupun mentargetkan ya pekerjaan yang kamu inginkan atau bisnis yang kamu inginkan. Tahu-tahu kamu memenangkan. Terus atau proyek gitu ya, yang lagi dilelang atau apa, kamu memenangkan itu, bisa jadi ya. Intinya akan ada banyak peluang ya untuk kamu di tahun ini. Jadi kamu itu perlu kerja keras. Apalagi mungkin di tahun-tahun sebelumnya banyak hal yang terjadi. Mungkin kamu yang ditipu, kamu juga mungkin dulunya pernah invest jangka pendek gitu ya. Nah ternyata itu membuat kamu rugi. Nah itu tidak akan kamu lakukan di sini. Intinya banyak yang bisa kamu jadi pelajaran di masa lalu kamu itu. Bahkan pernah juga sih kamu terpuruk ya. Ya mungkin bangkrut habis-habisan dari bisnis kamu gitu ya. Ditipu habis-habisan juga, mungkin bukan dari orang lain tapi dari teman sendiri gitu. Tapi di tahun ini itu kamu jadikan sebuah pelajaran. Oke? Walaupun di sini banyak hal-hal yang mungkin membatasi kamu, banyak yang membuat kamu merasa bisa nggak ya aku.
kayak kurang percaya diri, terus ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya. Apakah aku bisa maju, berkembang di tahun ini? Nah, sebenarnya bisa gitu loh. Jadi di awal-awal tahun ini adalah awal tahun yang berat bagi kamu sebenarnya untuk memprepare gitu ya. Tetapi aku yakin kamu punya kekuatan yang cukup luar biasa yang bisa mengatasi itu semua. Nah, bisa jadi di bulan April nantinya ini kamu akan mendapatkan promosi besar-besaran atau mungkin mendapatkan proyek baru gitu ya. Itu kenapa? Karena hasil kerja keras kamu di awal-awal tahun ini. Kamu sudah menunjukkan skillnya kamu, keahliannya kamu, talentanya kamu, sehingga akhirnya banyak orang yang mengintai kamu, ya, dan bahkan banyak meminta kamu untuk masuk ke perusahaan mereka atau masuk ke dalam bisnisnya mereka, gitu ya. Jadi kamu benar-benar kayak luar biasa ya di tahun ini. Kamu bisa makin bersinar dan makin berkilau, ya. Jika kamu benar-benar tahu apa yang harus kamu lakukan, oke? Nah, jadi di sini aku juga melihat jika ini juga kemenangan ya, victory, sebuah kemenangan. Ini juga ada judgment, perubahan. Kemenangan ini akan membawa perubahan pada kamu. Mungkin saja derajat hidup kamu makin meningkat, ya, level hidup kamu akan meningkat di sini. Yang dulunya mungkin orang tidak pernah menghargai kamu, sekarang akan benar-benar menghargai kamu, ya. Oke. Nah, jadi aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin harus lebih bijak juga untuk berinvestasi ya nantinya. Mungkin investasi properti atau bisnis yang dapat menguntungkan itu harus kau pelajari terlebih dahulu. Jangan hanya semata-mata melihat produknya, melihat propertinya ini apa gitu ya. Ternyata di sana banyak hal-hal yang berbau penipuan. Ya, kamu harus hati-hati. Dan juga hindari spekulasi finansial dan fokus pada investasi jangka panjang gitu ya. Ini akan membawa kestabilan selama sepanjang tahun 2025. Kamu sebenarnya akan bisa mengalami kestabilan, tapi memang dibutuhkan kerja keras kamu, ya, dibutuhkan kerja keras dan usaha kamu itu lebih maksimal lagi. Ya, mungkin di tahun kemarin kamu agak sedikit lalai gitu ya. Di tahun ini kamu harus benar-benar fight lagi gitu ya. Karena di tahun di tahun 2025 ini sebenarnya apa ya, kayak kamu itu akan mendapatkan banyak peluang, tapi juga membawa sebuah tantangan gitu loh. Tantangan kamu dalam apa? Mengelola emosi dalam menghadapi perubahan ini. Jadi kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, menjaga kestabilan pikiran kamu juga. Ya, ini terpenting. Maka ya kemenangan akan kamu dapatkan, tapi semua itu berkat apa? Kerja keras kamu. Intinya kerja keras di sini yang diutamakan di tahun ini buat kamu. Apapun itu, kerja keras ya. Nah, kalau aku lihat waktu-waktu yang penting untuk kamu nih. Nah, mungkin di bulan Maret juga nih, Maret April yang aku katakan tadi, di akhir Maret udah dimulai sebuah perubahan-perubahan itu. Ya, terutama di perubahan karir atau promosi kamu, ya, di mana kamu yang belum punya pekerjaan itu akan dapat pekerjaan. Jika kamu yang sudah punya pekerjaan, mungkin ini akan meningkat karirnya gitu ya. Nah, di bulan Juli aku melihat seperti kamu akan menikmati hidup mungkin dengan liburan atau mungkin dengan menikmati keberhasilan kamu, kemenangan kamu juga bisa ya. Nah, jadi di November aku juga melihat seperti ada peningkatan pendapatan karena kamu sudah mulai berani untuk investasi mungkin dalam jangka panjang atau investasi dari bentuk mungkin emas atau apa gitu atau perumahan gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar kayak bisa memahami atau bijak dalam memilih investasi. Oke? Nah, jadi di bulan Desember kamu akhirnya karena sudah banyak pelajaran kamu di tahun ini. Ya, jadi di Desember kamu itu kamu gunakan waktu untuk merencanakan gitu loh. Tahun-tahun berikutnya itu apa lagi ya gitu. Atau target kamu apa lagi ya. Jadi kamu itu punya target setiap tahunnya. Nah, sehingga target kamu di tahun ini itu mulai dari sekarang itu benar-benar akan kamu usahakan sekeras tenaga kamu, sekuat tenaga kamu begitu ya. Oke? Nah, di sini memang harus dijaga keseimbangan kamu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kamu. Ya mungkin waktunya istirahat ya kamu istirahat, waktunya kamu tidur ya tidur gitu, waktunya kerja ya kerja. Jangan kamu paksakan. Memang sih bekerja keras, tapi enggak harus di apa ya, kayak diporsir gitu enggak. Tetap ada istirahatnya gitu ya.
jaga kesehatannya juga. Karena kalau aku lihat sih di sini kesehatan kamu itu sebenarnya stabil nantinya. Karena kerja keras kamu di sini itu sebenarnya adalah apa ya? Sebuah keinginan kamu sebenarnya, ya. Oke? Karena kalau keinginan kita itu mulai muncul, otomatis kita tahu kita mampu gitu loh untuk bekerja keras. Oke, kita coba cek di sini. Apa yang terbaca? Untuk percintaan kamu, kita akan coba lihat. Ada cloud. Sebenarnya ya kamu juga akan mengalami suatu permasalahan ya. Permasalahan juga akan muncul nantinya. Ya mungkin permasalahan itu di bulan akhir-akhir Januari ini, mungkin permasalahan itu muncul karena apa? Karena mungkin ada rasa ketakutan dalam diri kamu, ada rasa tidak percaya diri gitu ya. Ada tidak yakinnya gitu. Tetapi aku melihat beberapa dari kamu itu sebenarnya apa ya, kayak menemukan nih, ini kayak kok banyak banget ya. Sebenarnya banyak sih orang yang mendekat, bisa jadi orang-orang yang mendekat ini mungkin akan menyelesaikan permasalahan kamu. Oke? Great personal sorrow. Kamu seperti melihat sesuatu hal yang menyedihkan, atau kamu mengalami permasalahan itu. Makanya di sini aku ngerasakan bisa jadi ini dalam percintaannya kamu, di mana percintaannya kamu yang benar-benar sudah kandas, ya. Kamu meratapi mungkin kehilangan, merasakan sendiri, tetapi di saat kamu benar-benar bekerja keras untuk melawan atau move on, maka aku melihat ini orang akan hadir ke dalam hidup kamu. Ada yang mungkin rambutnya panjang kalau di laki-laki gitu ya, terus dia terlihat seram tapi dia baik ya. Nah ini mungkin ada yang lebih tua dari kamu. Mungkin kamu akan terkoneksi dengan seseorang yang lebih tua nantinya. Di tahun ini bagi kamu yang single, kamu akan terkoneksi dengan orang yang lebih tua. Mungkin adalah yang akan mengayomi kamu nantinya, yang akan menuntun kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik, yang mungkin akan mengajarkan kamu, banyak menasihati kamu, ya. Intinya menuntun kamu lah di sini ya. Aku ngerasakan di sini. Jadi air mata kamu ini akan benar-benar terhapuskan oleh seseorang ini. Karena mereka ini ya, mungkin ada salah satu dari mereka ini akan nyangkut di hati kamu. Kita akan lihat detailnya ya di kartu percintaannya kamu setelah ini. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu punya keinginan untuk menemukan atau memiliki seseorang bule gitu ya, orang yang luar negeri gitu. Jadi ada beberapa dari kamu menginginkan itu. Kita coba lihat ya dari segi percintaannya kamu seperti apa, percintaan dan asmara kamu ya. Oke, fokus pada kartu ini teman-temanku. Bayangkan dia orang yang kau fokuskan jika ada. Jika tidak, kita berharap ada orang baru yang akan datang ya. Karena di sini banyak ya orang yang mulai mendekat, tapi mereka ini mungkin lebih tua dari kamu begitu. Ini ada the snake. Nah, jika kamu yang sudah punya pasangan di sini, aku ngelihat sepertinya ada permasalahan, karena di sini juga ada permasalahan. Di sini juga ada kerja keras, mungkin kerja keras untuk melupakan. Mungkin bisa jadi beberapa dari kamu itu sudah disakiti, sudah dikhianati, sudah dikecewakan, ya. Tapi kamu punya pilihan, punya banyak pilihan, ya, many option. Optionnya apa? Meninggalkan dan bertemu dengan orang baru. Ya, karena itu yang benar-benar harus kamu pikirkan kembali. Pertimbangkan kembali. Jika seseorang yang mungkin sudah menghadirkan orang ketiga, itu sangatlah tidak baik nantinya untuk kamu. Ya. Jadi kalau misalnya udah tidak bisa dipertahankan, ya udah lepaskan. Walaupun sudah lama. Karena jika perselingkuhan itu terjadi, otomatis itu sulit untuk sembuhnya. Orang selingkuh itu akan berulang. Apalagi kalau dia udah dimaafin, itu akan mengulang kembali. Kecuali memang dia sudah benar-benar kayak berubah total. Ya, bisa kamu pertahankan. Tapi kalau tidak, selalu berulang, yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, ya sebaiknya kamu lepaskan. Ya. Karena kamu di sini punya banyak pilihan. Pilihannya itu apa? Banyak orang sebenarnya menyukai kamu. Salah satunya itu adalah orang yang mungkin yang usianya lebih tua dari kamu gitu, atau ada perbedaan usia di sini. Ya. Nah, di sini kamu akan bertemu dengan seseorang, meeting someone new. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru jika kamu benar-benar bisa melupakan. Tapi jika tidak, kamu akan sulit untuk menemukan energi baru di sini. Jadi jika tidak bisa dipertahankan, lepaskan. Karena itu akan menyakiti kamu.
itu akan membuat kamu tersiksa, ya. Oke, nah jadi saatnya kamu harus bijak untuk mengambil sikap, harus tegas dalam mengambil keputusan, sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang menyedihkan bagi kamu. Oke, nah di sini ada next fase, yang mungkin akan kamu jalani. Di sini juga ada looking at picture. Ada seseorang yang berasal dari masa lalu. Mungkin jika kamu benar-benar sudah menjadi sosok yang bisa move on dari dia, melupakan dia, terus kamu makin bersinar, kamu makin berkilau, dia akan menyesal. Karena di sini ada kondisi dia yang begitu merindukan kamu. Dia pengen dekat dengan kamu lagi. Dia seperti ingin membuat sebuah kenangan lagi bersama dengan kamu. Ya, ini dia. Jadi mungkin bisa jadi ini juga cara balas dendam kita. Kita harus tunjukkan siapa diri kita dan buat diri kita itu punya value yang cukup luar biasa di sini. Bernilailah kita. Jadi orang yang elegan sehingga nantinya dia akan menyesal. Ya, menyesal sudah pernah mengabaikan kamu. Ini dia dari kalau dari segi percintaannya kamu ya. Intinya jika kamu yang sudah punya pasangan, nantinya aku ngelihat, tapi jika tidak tidak ada konflik ya, jika tidak ada perselingkuhan di sini, ini akan ada hubungan yang makin meningkat ya. Tapi hati-hati, ada yang akan menggoda gitu, tetap juga ada ya. Oke, teman-temanku, kita akan coba cek di sini apakah yang terbaca. Ya. Oke. Fokus your mind. Nah, kamu harus fokus kepada apa yang kau pikirkan. Jangan fokus kepada masalah apa yang kamu lihat. Jangan. Yang kamu pikirkan apa? Kebahagiaan kah itu? Ya, kamu fokuskan ke situ. Kamu harus tahu apa yang harus bisa kamu lakukan untuk bisa bahagia. Makanya di sini butuh kerja keras. Kamu tidak bisa santai di sini. Tapi kalau di pertengahan tahun, di sini kamu akan mulai santai. Kamu akan mulai menikmati di sini. Tepatnya mungkin tadi di bulan Juli ya. Di bulan Juli kamu akan mulai santai. Mungkin ada waktunya kamu berlibur atau mengajak keluarga jika kamu sudah menikah ya. Honor your beauty. Kamu akan benar-benar terlihat cantik di sini. Jadi kalau dari kesehatan sih aku ngelihat kamu itu akan benar-benar fresh. Kamu akan benar-benar kayak smart juga. Kamu bersemangat di sini. Intinya adapun penyakit kamu tidak akan pikirkan. Tapi tetap diobati gitu loh. Soalnya flu nih, ya udah kamu makan obat. Nggak terlalu dipikirin gitu loh. Oh ada asam lambung nih, kamu nggak mikirin. Intinya kamu ya udah obati aja gitu loh. Jadi sehingga akhirnya kamu enjoy dengan hidup kamu. Itu kamu. Nah, kamu juga ada sesuatu hal yang kamu manifestkan di sini dan itu akan terwujud. Ya, salah satunya mungkin dari segi cinta, dari segi finansial pastinya ya. Ini akan ada balance ya. Keseimbangan. Terus kamu juga akan merasakan apapun yang kamu manifestkan itu satu persatu akan terwujud di sini ya. Banyak hal mungkin dari cinta, dari pekerjaannya kamu ya, dari promosinya kamu. Oke, inner power, kamu itu memiliki power cukup kuat dalam diri kamu itu. Terkadang kamu nggak nyadar aku itu punya kekuatan cukup luar biasa, bahkan membuat orang-orang mungkin kagum, takjub ya, simpati, respect sama kamu gitu loh. Jadi dengan inner beauty-nya kamu, ya inner power-nya kamu, ini sebenarnya bisa menghasilkan apapun. Apalagi di sini kamu memang benar-benar harus bekerja keras gitu ya. Makanya kamu diberikan kekuatan oleh Tuhan semesta alam. Ya. Teman-temanku. Jadi semua di sini karya bagus. Jadi yang terpenting itu kamu bisa mengontrol emosi, menjaga sikap, berpikir sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan hal yang perlu dipertimbangkan. Jangan gegabah, itu yang terpenting. Kontrol emosi kamu, itu yang terpenting ya. Karena aku ngelihat kamu itu akan benar-benar memiliki kehidupan yang stabil di tahun ini. Walaupun terkadang ada goncangan-goncangan kecil, ada kerikil-kerikil tajam ya. Tapi itu akan bisa kamu atasi. Kamu masih bisa bertahan ya di kondisi seperti ini. Semoga aja ya di tahun-tahun berikutnya kamu akan mengalami hal seperti ini. Intinya lebih baiklah dari saat ini ya. Oke, begitu. Teman-temanku. Ya, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu tercerahkan. Ya, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu.
Semoga dari sini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa introspeksi diri, bisa bertransformasi gitu ya, menjadi lebih baik dan lebih bahagia dan lebih sukses tentunya ya. Amin. Aminkan semua. Karena itu juga bentuk dari sebuah manifest kita. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.